guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Dairani Pelitawati. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya dan sehat selalu juga. Nah teman-teman, buat teman-teman yang baru datang di channel aku, halo, kenalkan nama aku Dewi. Aku sering banget sharing di YouTube channel aku tentang hal-hal info kesehatan, traveling, experience, daily vlog aku, dan semua yang aku ingin share ke teman-teman yang semoga bisa memotivasi dan menginspirasi. Oh iya, aku upload vlog setiap minggunya loh teman-teman, biasanya di hari Minggu dan optional di hari Rabu. Buat teman-teman yang ingin selalu ikutin vlog-vlog aku, boleh banget untuk subscribe di bawah. 1, 2, 3. Makasih ya. Dan kalau misalnya mau dapat notifikasi atau pemberitahuan tiap aku upload video terbaru, boleh banget diklik loncengnya. Udah, thank you. Nah, sekarang aku pingin banget nih guys sharing ke teman-teman tentang tanda-tanda kehamilan. Soalnya kayaknya banyak banget deh para perempuan-perempuan yang kalau misalnya lagi telat menstruasi nih, terus ditakut-takutin katanya pas lagi telat menstruasi, kamu hamil ya? Awas loh, hati-hati. Nah, emang sebenarnya telat menstruasi tanda hamil? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak teman-teman. Kenapa sih bisa jadi iya, bisa jadi enggak? Karena tanda-tanda kehamilan itu dia ada 3 klasifikasi utama teman-teman. Apa aja sih ya klasifikasi yang utama dari tanda-tanda kehamilan itu? Nah, yang pertama yaitu presumptive pregnancy, kedua probable pregnancy, dan ketiga positive pregnancy. Apa tuh bedanya? Penasaran? Kita bakal breakdown dan bahas dari yang pertama, yaitu presumptive pregnancy, teman-teman. Suatu tanda-tanda kehamilan nih, tapi yang masih bersifat subjektif, tapi kita bisa curiga bahwa itu hamil. Ini yang paling sering jadi yang ditakut-takutin nih ke anak-anak gadis gitu teman-teman. Nah, kira-kira apa aja sih tanda-tanda presumptive pregnancy? Yang dimana presumptive pregnancy ini bukan merupakan tanda definitif dari kehamilan, tapi hanya bersifat subjektif saja. Misalnya ada morning sickness. Tanda morning sickness apa ya? Nah, adanya mual, muntah, lalu telat menstruasi atau amenore, karena adanya perubahan hormon, atau karena siklus menstruasi yang irregular, lalu ada rasa kelelahan, lalu sering pipis yang lebih sering daripada biasanya frekuensinya, dan juga sering merasa adanya pegal-pegal nih teman-teman. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari presumptive pregnancy. Selanjutnya, yang kedua teman-teman, ada tanda probable pregnancy. Nah, kalau ini udah lebih advance lagi nih, udah bisa lebih mengarah ke kehamilan gitu. Apa aja sih? Bentar, definisinya dulu deh. Kita cari tahu. Probable pregnancy ini dia merupakan suatu kondisi yang menandakan kehamilan yang sudah dapat diidentifikasi oleh pemeriksa dan juga oleh pasien, dan dia lebih di atas sedikit nih tingkatannya dari yang presumptive pregnancy. Terus apa aja sih tanda dari probable pregnancy ini? Nah, tanda yang pertama ini hits banget teman-teman, yaitu ada test pack. Ya guys, test packnya positif. Nah, ini bisa jadi tanda dari probable pregnancy karena dia ini ya, hasil test packnya dapat diidentifikasi oleh pemeriksa kan, oleh dokter atau bidan. Dan juga pada pasien bisa merasakan seperti pembesaran payudara, pembesaran perut di bagian uterus, dan ada juga perubahan dari uterusnya atau perubahan dari serviks, misalnya jadi lebih kebiruan atau jadi lebih lunak, dan juga bisa aja terjadi adanya tanda-tanda ketika ditekan atau dipegang perutnya itu terasa seperti adanya massa. Itu kan udah banget ya teman-teman mengarah tuh test packnya ke arah kehamilan. Nah, tapi teman-teman pada kondisi-kondisi seperti ectopic pregnancy atau juga hidatifomol bisa menunjukkan hasil positif dari test packnya teman-teman. Jadi statusnya masih probable pregnancy ya. Nah, selanjutnya ini yang beneran guys, beneran tanda hamil. Nah, apa sih itu? Itu adalah positive pregnancy. Nah, buat ya ada lonceng guys, iklan dulu.
Nah, yang ini merupakan tanda absolut dari tanda kehamilan dan sifatnya ini dapat diidentifikasi oleh pemeriksa dan juga oleh pasien. Ada dua tanda definitif teman-teman. Yang pertama ditemukan adanya fetal heart rate atau DJJ, detak jantung janin, yang normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Lalu kita juga dapat mengidentifikasi adanya masa nih, bisa lewat dengan Doppler pada usia kehamilan 10 minggu, lalu melalui fetoskop pada usia kehamilan 18 minggu, dan bisa menggunakan auskultasi pada usia kehamilan atau usia gestasi 16 sampai dengan 20 minggu, dan ditemukan adanya pergerakan dari fetus. Nah, untuk pergerakan ini dapat diidentifikasi melalui hasil USG. Biasanya pergerakan janin dapat terasa oleh pasien ketika usia kehamilan telah menginjak 20 minggu. Misalnya seperti bayi yang rolling, mungkin bebeknya lagi olahraga gitu di dalam, lagi gerak-gerak. Kalau misalnya nggak kerasa pergerakannya, mungkin bayinya sedang tidur teman-teman. Karena bayinya tidur loh di dalam perut kita. Nah, teman-teman, nggak pusing lagi kan tentang tanda-tanda kehamilan, karena kita semua udah tahu nih tanda-tanda presumptive pregnancy, probable pregnancy, and positive pregnancy. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh like. Kalau nggak suka, boleh dislike. That's all video for today. See you in my next video, guys. Bye-bye.